Renungan Minggu ketiga Masa Biasa tahun B 24 Januari 2021. Saya beri judul, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, sehat selalu dan senyum selalu, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, ketika saya bertugas di Binjai, Sumatera Utara, Keuskupan Agung Medan, suatu ketika saya pergi ke Banda Aceh bersama seorang teman, yaitu Satpam Telkom tetangga yang sedang libur, pergi ke Banda Aceh untuk mengunjungi Pastor James Yesuit dari India yang berkarya di paroki Banda Aceh waktu itu. Perjalanan Binjai menuju Aceh itu 1 hari 1 malam naik bis. Dan sesudah sampai di Banda Aceh, kami menginap di Pasturan Banda Aceh. Dan pagi berikutnya kami diajak Pastor James untuk ke Sabang, salah satu stasinya yang boleh dikatakan dekat. Perjalanan dari Banda Aceh ke Sabang itu kalau ditempuh dengan perahu biasa, dalam arti perahu untuk penumpang, itu sekitar 20-30 menit. Tetapi kalau waktu itu kami menumpang perahu nelayan. Nah, bisa dibayangkan perahu nelayan itu kan ya sambil mencari ikan, perjalanan menjadi panjang, sekitar 2-3 jam baru sampai di Banda Aceh. Kenapa demikian? Ya, namanya aja perahu nelayan. Jadi di tengah laut pasti ya mencari ikan. Dan ketika atau setiap saat ada burung camar menukik, nah disitulah nelayan mengarahkan perahunya ke situ dan kemudian menebarkan jala. Dan jala ditarik, dapat ikan banyak gede-gede, lumayan. Nah, begitu setiap kali ada burung camar terbang sekitar itu dan menukik di suatu tempat, perahu diarahkan ke sana. Sehingga akhirnya ya cukup lama perjalanan, sekitar itu 2-3 jam. Akhirnya kami pun sampai di Sabang. Sabang kota yang tidak begitu ramai, sepi, karena dulu Freeport, pelabuhan bebas, tapi sekarang waktu itu sudah tidak Freeport lagi. Nah, kita malamnya itu ada peristiwa yang sangat mengesan bagi saya. Malamnya kami diajak Pastor James untuk keliling kota. Untuk apa? Untuk shopping kok tidak ada apa-apa. Untuk makan-makan tidak juga. Tetapi itu apa? Untuk ke tempat umat, mengetuk pintu door to door untuk memberitahu bahwa besok pagi ada misa. Begitu ya caranya. Iya, di sana tidak ada jadwal. Pastor datang memberitahu bahwa besoknya ada misa dan selanjutnya. Dan kami mendatangi umat satu persatu bersama Pastor James. Dan paginya kami misa konselebrasi, Pastor James dan saya bersama umat yang tadi malam didatangi. Kami ketuk door to door, dan menurut Pastor James semua yang tadi malam didatangi itu semua datang. Hebat juga ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itu sebuah warta gembira. Dan di tengah sesudah kita misa, kita masih pulang ke Banda Aceh, menginap lagi 1 malam, kemudian baru pulang ke Binjai. Di tengah perjalanan, entah apa sebabnya,
bis yang kami tumpangi itu tergelincir atau apa itu numplak miring ke kiri. Padahal waktu itu saya di kanan, jadi otomatis saya ya menginjak-injak orang yang ada di bawah saya. Namun sesudah itu saya bertanya, bagaimana ini saya bisa keluar nih? Akhirnya saya mendapat akal. Ternyata jendela bis itu tidak dikunci, jadi bisa diselereki begini. Lalu saya keluar lewat jendela. Saya ditanya oleh teman saya, Romo di mana? Aku sudah di luar, aku di atas bis. Saya sambil ketawa, oh iya toh, iya. Oh syukurlah. Lah kamu di mana? Aku di sini ya, masih di dalam. Ya udah, yuk keluar pelan-pelan. Nah, akhirnya semua bisa keluar. Nah, saudara-saudari terkasih, ketika berada di luar, kami serasa seperti saudara yang piknik bersama, padahal itu tidak ada yang kenal satupun. Cuma mungkin ada yang teman-teman, tapi saya tidak kenal siapapun kecuali teman saya tadi. Tapi seperti saudara, dan kita menunggu bis penolong yang sudah dihubungi oleh pengemudinya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, akhirnya kami sampai lagi di Binjai. Kenapa hal ini saya katakan? Jujur saja, saudara-saudara terkasih, saya hanya akan merenungkan kata-kata Yesus ketika dia memanggil para murid perdana. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan peristiwa yang saya ceritakan tadi, saya jadikan sebagai acuan. Nah, saudara-saudara dengan begitulah, sehingga saya tidak akan merenungkan yang lain-lain kecuali kata-kata itu. Ada beberapa unsur dalam peristiwa yang saya ceritakan tadi, yaitu perahu nelayan, jala, burung camar, Pastor James, Banda Aceh yang ramai, Sabang yang sepi, dan laut yang luas, serta bis naas dan bis penolong. Pengalaman yang saya sampaikan di atas dengan unsur-unsur di dalamnya, saya maknai demikian. Yesus memanggil para rasul, dan kita tentu saja saat ini itu berarti Tuhan yang punya inisiatif memanggil. Burung camar saya maknai sebagai Roh Kudus yang akan selalu menunjukkan jalan kemana kita harus pergi mengikuti panggilan Tuhan. Samudera, laut atau danau adalah lapangan karya kita. Itulah tempat perjuangan mengikuti panggilan Tuhan dengan segala risiko dan konsekuensinya untuk mengikuti arahan Roh Kudus tadi. Kalau kita mengikuti arahan Roh Kudus, maka hidup kita akan diberkati. Meskipun demikian, kita tidak boleh hanya diam saja. Sebagaimana para nelayan, kita juga harus menebarkan jala. Itu berarti memberi kesaksian lewat hidup dan tingkah laku kita. Jala yang ditebarkan ke dalam air atau dalam danau atau samudra itu hanya menunggu ikan masuk. Jala itu tidak bisa memaksa ikan masuk, tapi hanya menunggu, tidak bisa memaksa. Seorang penjala harus sabar. Bersaksi tidak boleh memaksa atau memaksakan kehendaknya supaya diikuti. Tidak boleh ngoyo untuk cepat sukses lalu diberitakan kemana-mana. Monggo. Seakan-akan suatu kebanggaan tersendiri. Padahal kita ini hamba yang dipanggil. Sebetulnya yang mengarahkan, yang membuat kesuksesan kita adalah Allah sendiri. Nah, saudara-saudari terkasih, ketika jala ditarik, kadang dapat ikan banyak, tetapi kadang kosong juga. Seperti pernah dialami para rasul yang semalam suntuk tidak dapat apa-apa. Dan Yesus berkata, bertolaklah
ke tempat yang lebih dalam. Yesus mengusulkan cara baru. Para murid tidak maido itu bahasa Indonesia apa ya? Tidak menyanggah, tidak maido Yesus lagi, namun terus menebarkan jala. Padahal kalau dihitung-hitung, kalau dilihat-lihat itu, siapa sih yang ahli menangkap ikan? Yesus atau nelayan? Ya pasti nelayannya. Tetapi murid ini yang bakti kepada Kristus, dia sudah mengatakan, Yesus semalam suntuk tidak mendapat apa-apa, tapi karena Engkau memerintahkan, kami akan menebarkan jala. Dan bukan main, hasilnya sungguh berbuah banyak, karena hasilnya banyak sekali. Nah, itulah tadi sikap murid yang sejati, bekti pada sang guru, karena yakin arahan sang guru itu pasti baik dan benar. Kita bisa melihat hal itu dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Dan sebagaimana para nelayan tadi, dia tidak boleh bosan atau putus asa. Itulah semestinya juga kita di dalam bersaksi, tidak boleh bosan, tidak boleh lalu putus asa. Kadang berhasil, kadang gagal, kadang bisa didengarkan, kadang tidak didengarkan, kadang diterima, kadang ditolak. Kita harus tetap bersaksi dengan penuh kesabaran. Ya kalau capek boleh saja istirahat sebentar, tapi tidak boleh sampai kebablasan, istirahat terus. Nah, dulu ketika Yesus masih bersama-sama para rasul, sesudah para rasul pergi kemana-mana, mereka kembali kepada Yesus untuk melapor. Ada yang berhasil, ada yang gagal, tetapi mereka tetap gembira. Yesus tidak cepat-cepat memuji atau menyalahkan mereka, namun memberikan arahan baru. Kita bisa melihatnya dalam Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai dengan 20. Kita harus ingat bahwa zaman atau situasi yang berbeda menuntut cara yang berbeda dalam bersaksi. Tempat yang berbeda butuh cara yang berbeda-beda pula. Desa mawa cara, kutha mawa tata. Nah, ini yang kisah pertama. Kisah kedua, saudara-saudariku terkasih, ketika di Sabang, setelah tuntas memberitahu umat dengan cara door to door, kami pulang. Esoknya kami misa berdua bersama Pastor James. Menurut Pastor James, yang semalam kami datangi itu semua ikut misa. Bersaksi yang berupa pelayanan mesti menyesuaikan tempat juga. Jelas tidak bisa disamakan. Yang bisa dilaksanakan di sini belum tentu bisa dilaksanakan di tempat lain. Perlu dicatat pula bahwa penjala manusia itu bukan berarti mencari orang untuk masuk mengikuti keyakinan kita. Berwarta, bersaksi bukan maksudnya untuk mencari orang supaya mengikuti keyakinan kita. Sama sekali tidak seperti hanya ada isu-isu kristenisasi, macam-macam dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Itu bukan kesaksian. Ya. Tetapi kita melaksanakan cara hidup kita yang baik dan benar yang telah ditunjukkan Kristus dalam karya-karya cinta kasih-Nya. Baik lewat pengajaran maupun perbuatan-perbuatan kasih. Yesus dulu antara lain penyembuhan, pengusiran setan, dan lain sebagainya. Kepada siapa saya bersaksi pun juga harus berbeda cara. Namun bagi siapapun juga yang penting adalah perilaku kita. Sejak mulai dari pemikiran, perkataan, dan perbuatan betul-betul harus merupakan kesaksian meneladan cara hidup Yesus yang penuh kasih kepada siapapun juga. Itu berarti bagaimana hidup kita menggereja dan bagaimana hidup kita bermasyarakat. Disitulah hidup kita, kesaksian kita diuji. Kita diajak ikut ambil bagian dalam berbagai macam keprihatinan hidup. Keprihatinan hidup bersama melalui karya nyata yang tulus.
Itu kisah kedua. Jadi bersaksi itu menunjukkan sikap hidup yang baik, bukan untuk mencari pengikut sama sekali tidak, tetapi supaya Yesus, supaya kasih itu dipopulerkan, terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ketiga tentang bus naas, saya maknai begini: dalam situasi mengalami nasib yang sama, kita justru dapat menjadi saudara. Dalam situasi seperti itu, bersama sesama kita memiliki kepercayaan dan harapan. Dalam situasi seperti itu kita saling mendukung dan tidak saling menyalahkan. Waktu itu, ini cerita sesudahnya, sesudah semua penumpang keluar, sang pengemudi mengumpulkan semua penumpang dan minta maaf serta memberi harapan supaya para penumpang sabar menunggu bus penolong yang sudah dihubungi lewat radio. Dulu belum ada HP. Salut, selamat kepada sang pengemudi. Ketika mengutus para murid, Yesus melarang mereka bawa apa-apa, misalnya uang, pakaian rangkap, dan seterusnya, agar para murid tidak lalu mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan mengandalkan bimbingan Tuhan yang bisa saja terwujud dalam kebaikan orang lain. Semangat persaudaraan, saling menerima satu sama lain, dan memiliki kepercayaan yang tulus. Hal itu nampaknya juga sudah diprediksi oleh Yesus dengan memberikan arahan lain, yaitu bila kamu masuk rumah orang, berilah salam. Dan kalau salam itu diterima, tinggallah di situ. Makanlah apa yang dihidangkan bagimu. Jangan berpindah-pindah sampai kamu pergi dan sebagainya. Bisa dilihat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 4 sampai dengan 9. Dengan sikap seperti itu, para murid akan mendapat saudara atau teman baru dalam bersaksi. Nah, saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak memanggil muridnya asal panggil saja. Ia menghendaki supaya mereka melekat padanya. Panggilan Yesus ini meresap dalam hidup mereka, dalam hidup kita semestinya, mengguncangkan hati kita dan membuat hati kita tidak tenang. Para rasul juga tidak tenang. Yesus menanti jawaban yang segera, langsung. Dipanggil Tuhan, Yesus menanti jawaban yang segera, langsung, dan tidak boleh ragu-ragu. Yang dipanggil harus menyerahkan diri secara total. Itulah yang dilaksanakan oleh para murid perdana. Misalnya, Petrus dan Andreas meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Sedang Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya dan orang-orang upahnya. Dan tentu saja kekayaannya hasil dari bisnis ikannya yang bukan main larisnya. Menjadi murid Yesus harus berani menanggung risiko dan berkorban. Menjadi murid Yesus harus berani menanggung risiko dan berani berkorban. Dan kita, beranikah kita? Kita perlu kembali kepada sabda Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Beranikah kita? Jangan takut, begitu kata Yesus. Sabda itu sebetulnya senada dengan arahan Yesus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita mesti bertobat dan percaya. Pertobatan artinya melaksanakan perubahan lahir batin dan melaksanakan gaya hidup baru. Siap dibimbing oleh Roh Kudus, sang burung camar surgawi. Mengikuti kemanapun dan menukik dimanapun. Di sana kita bersaudara dengan siapapun dan membangun harapan bersama melalui karya nyata yang berdaya guna bagi hidup bersama. Bila itu yang terjadi, maka sabda Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah
dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Sungguh hal itu akan kita wujud nyatakan dalam hidup kita dimanapun kita berada. Demikian juga akan terpenuhilah sabda Yesus kepada para murid dulu dan kepada kita masa kini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam, terima kasih. Bayat 24 Januari 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Amin.